Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang serangan keamanan jaringan. Kalau bicara soal serangan keamanan jaringan, itu berarti kita akan bicara soal jenis-jenis ya, tipe-tipe serangan keamanan jaringan termasuk tools yang dipakai ya. Seperti ada packet sniffing, password tracking, port scanning, ya, exploiting gitu. Juga tentu kita harus membahas tentang malware ya. Seperti itu ya. Konsep yang harus kita paham gitu. Kalau bicara soal serangan jaringan itu sebenarnya ada pada gambar ini sebenarnya. Melakukan serangan keamanan jaringan itu kita biasanya mulai dengan reconnaissance. Reconnaissance itu bisa aktif atau pasif. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan scanning. Scanning ini kita sebenarnya memeriksa pintu masuk. Kira-kira bisa masuk dari mana. Lalu kemudian kita melakukan gaining access. Ya. Gaining access di sini, gaining access di level sistem operasi, di level aplikasi, di level jaringan. Dan kita berusaha untuk menciptakan denial of service sehingga tidak menutupi ya menutupi data-data kita yang sementara melakukan gaining access. Baru kemudian yang keempat itu bicara soal maintaining access supaya kita bisa masuk kembali ya berulang-ulang ya dalam kurun waktu tertentu. Dan yang tentu yang tidak kalah penting itu bicara soal clearing tracks gitu. Untuk membersihkan semua sisa-sisa kita sehingga tidak bisa di tracking atau minimal menutupi tracking gitu, seperti itu. Nah, kuliah saya hari ini saya mulai dengan potongan berita gitu ya, yang Anda bisa lihat di beberapa berita online ya di Sulawesi Utara, di Manado gitu kan. Ini kalau Anda lihat tanggalnya adalah tanggal 21 Januari 2017 ya. Itu berarti kurang lebih sekitar 3 tahun lalu ya. Berisi tentang pemberitaan bahwa terkait tentang, tolong diingat tanggalnya ya, 21 Januari 2017 ada berita dari pimpinan UNSAT yang mengatakan bahwa tidak ada hacker yang membobol sistem akademik UNSAT di tahun 2017. Kita ketahui bersama ini masalah 1 tahun sebelumnya sebenarnya. Di pertengahan tahun 2016 itu diketahui secara pasti bahwa ada hacker gitu yang membobol portal akademik Unsrat waktu itu ya. Kemudian ada ratusan nilai mahasiswa yang diubah ya. Ini diakui benar oleh pimpinan Unsrat ya. Jadi kejadiannya di tanggal 18 November 2016 diketahui umum. Ya, seperti itu. Seperti itu. Kemudian di tahun 2017 ya ada penjelasan bahwa tidak bisa dibobol kembali. Ya, penjelasannya dari rektor, dari ini ya, dari pimpinan-pimpinan Unsrat ya. Jadi katanya sudah ada tim cyber Unsrat gitu ya, ada tim cyber Unsrat gitu yang melakukan tindakan-tindakan pengamanan gitu ya. Jadi bahkan di sini ada kepala pusat ya PTI yang mengatakan bahwa sekarang sudah aman gitu ya, tidak bisa lagi dimasuki dengan cara yang sama. Ya itu tolong diingat ya 21 Januari beritanya gitu ya. 2017. Nah, sekarang saya akan sharing ke Anda gitu ya.
laporan sebentar ya. Ada sebuah data gitu yang perlu Anda ketahui. Ya. Saya sharing ke Anda laporan pemeriksaan keamanan terkait tentang pemeriksaan internal ya dari divisi keamanan sistem. Ya, waktu itu timnya adalah ini ya, beberapa orang ini. Nah, Anda bisa lihat ini rapat ini ya. Tim divisi keamanan sistem itu melaporkan kegiatan ini setelah 21 Januari 2017. Jadi ini timelinenya setelah 21 Januari, setelah ada penjelasan bahwa tidak bisa dibobol lagi dan sebagainya. Ya, kemudian ada tim security yang turun ya. Kemudian tim security itu melakukan kegiatan berdasarkan standar ISO ya, IEC 27000 2009 dan security internasional, dan melakukan beberapa tahapan kegiatan. Di situ ada 12 kegiatan ya yang dilakukan gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Di sini dijelaskan bagaimana ancaman bisa terjadi ya, vulnerability, kerentanan ya, threat yang cukup besar ya. Kemudian dikaji analisis kondisi infrastruktur jaringan dari Unsrat ya, seperti itu. Kemudian dilakukan gap analysis ya. Nah, di sini mulai menarik nih. Kalau di sini Anda bisa lihat di dalam laporannya. Saya perbesar sedikit. Kemudian tim itu mulai melakukan yang namanya vulnerability testing gitu ya. Tes kerentanan gitu. Ya. Anda lihat bahwa tes itu dilakukan 20 sampai 23 Januari gitu ya. Seperti itu. Kemudian pengujian kedua dilakukan 24 Januari. Setelah pemberitaan di koran gitu. Nah, Anda lihat hasilnya itu sangat hancur ya. Kalau dinilai ujian itu nilai F untuk bicara soal jadi sangat rentan gitu ya. Infrastruktur internet di Unsrat gitu, menurut SS Labs gitu ya. Ini untuk akhir Januari ya 2017. Juga dicari untuk pengujian yang lain ya, supaya kan ada 2 lembaga yang bisa memberi nilai itu. Sama juga ya, diberikan dari framework observatory itu diberikan juga nilai F. Ya, kemudian kita perbaiki ya, tim kemudian memperbaiki itu di bulan Februari, itu kemudian menjadi nilai A gitu ya. Meskipun ada beberapa catatan ya yang masih menjadi temuan kita, yaitu bicara soal HSTS gitu ya. Kerentanan di bidang strict transport security. Juga framework yang kedua ya, memberi nilai lulus dari 11 kerentanan, 10 yang tidak rentan lagi. Gitu. Nah, kita juga melakukan beberapa testing gitu ya. Ya, ini misalnya kita testing salah satu aplikasi riset Unsrat gitu ya. Di sini Anda lihat bahwa tools dari testing itu menunjukkan masih terjadi merah gitu ya. Ya, kebetulan saya ambil hack akun teman saya, Neriauli Spedian Amara. Kalau pakai akun yang tidak saya kenal ya nanti dia marah-marah gitu ya. Kalau ini kan karena kenal jadi cuma bilang loh, bos pinjam sebentar ya bos, akun kok sedikit rentan gitu kan, seperti itu. Jadi dia nak marah gitu kan. Itu ini untuk kemajuan bersama gitu kan, seperti itu ya. Kita masih menemukan ya, masih ada error dalam profil peneliti dan sebagainya. Kemudian secara umum kita melakukan vulnerability testing gitu ya.
Ya, tadi level aplikasi, sekarang di level sistem operasi dan di level jaringan gitu kan. Jadi dicatat di sini bahwa pengujian dilakukan ya 8 Februari sampai 24 Februari. Jadi setelah ada penjelasan bahwa tidak bisa dibobol gitu ya. Tidak bisa dibobol gitu kan. Kita lakukan di bulan Februari gitu ya. Nah, kalau Anda lihat di sini di gambar ini kita menemukan sebuah kerentanan gitu ya. Dan kita bisa masuk sampai ke basis data portal akademik. Ini. Ya. Jadi langkah-langkah yang serangan yang kita lakukan gitu ya. Jadi ada kita cari dulu server Unsrat yang rentan gitu. Dan di situ kita temukan ada sitdev Unsrat gitu ya. Sitdev Unsrat ACAD ya. Sitdev Unsrat ACAD ini ya. Jadi kalau kita bisa tunjukkan sitdev Unsrat ACAD ini sini. Nah, ini tampilan dari sitdev Unsrat ACAD. Ini adalah kayak rupa back-end ya. Back-end dari portal Inspire kalau sekarang gitu. Jadi semua logic bisnis, rule, ya, aplikasi yang terkumpul di portal Inspire itu back-endnya di sitdev unsrat.ac.id. Ya. Di sini ada Akademis back office ya. Back office ya, KKT, finansi, keuangan, project-project, anggaran, gaji dosen dan sebagainya, aset ya, finansial pembayaran, alumni karir, epon dan sebagainya, mau daftar wisuda meskipun belum memenuhi syarat. Itu back-end-nya seperti itu gitu ya. Nah, dan kita melakukan serangan di situ gitu ya. Kita lakukan serangan di situ pakai metode yang biasa di kalangan hacking kita kenal sebagai metode bypass admin ya. Jadi di sini di link sitdev Unsrat GT registrasi ya. Kita masuk ke admin panel ya. Kita periksa juga login pembayarannya. Seperti itu. Nah, sebenarnya di sini kita temukan sebuah kerentanan yang kita bisa masuk ya. Kemudian kita bisa mengisi malware ya. Dan malware situ kemudian yang memberi kita backdoor untuk masuk ke portal akademik. Ya. Kita script shell ya, kita menyebutnya script shell gitu. Nah, kita upload script shell-nya ya, model script shell-nya seperti ini. Script shell-nya ini kita tidak buat sendiri ya, tidak keren-keren amat ya, biasa aja kita ngambil di internet, banyak script shell gitu. Kalau Anda memang tidak mau membuatnya sendiri, script shell itu banyak juga di internet gitu kan. Tidak dijual, kalau yang mau sakti-sakti ya tentu harus beli, tapi kalau buat testing ya ambil yang biasa aja gitu ya. Kita cek fitur upload-nya di bagian pengaturan ya. Di situ kita lihat pengaturan cetak KTM. Di sini kita tahu bersama waktu itu ada fitur pencetakan kartu tanda mahasiswa. Nah, di upload file tanda tangan ya. Di upload file tanda tangan ini ya. Kita ada menu edit di situ ya. Bisa mengupload file. Nah, file tanda tangan itu kemudian kita isi, kita upload dengan file script shell yang tadi ya. Ini script shell-nya tampilannya. Sesudah script shell-nya kita upload ya, beberapa saat kemudian tentu saja kita berhasil mengakses semua data-data yang ada di dalam seluruh server Unsrat ya. Sini kemudian kita tinggal memilih data server mana yang akan kita akses. Dalam hal ini kita pilih portal akademik nih yang warna biru. Seperti itu. Jadi entah ini ironi atau apa, tetapi di bulan Februari kita berhasil menunjukkan 1 bulan setelah mereka bilang bahwa itu tidak bisa ditembus ya. Itu bisa ditembus dengan teknik yang sangat sederhana.
menggunakan perangkat yang sangat sederhana, bukan laptop-laptop canggih lah, bukan seperti laptopnya Michael Sukandar itu yang biasa main game online gitu. Ini laptopnya sederhana aja, laptop Celeron gitu, seperti itu. Ya. Bisa dibobol, ya. Nah itu adalah, saya perkenalkan, itu adalah salah satu teknik serangan ya terhadap jaringan internet di salah satu institusi. Nah, topik ini sekarang ini seru nih, kita akan belajar bagaimana melakukan penyerangan gitu kan. Seperti itu. Ya. Kalau saya tunjukkan tadi ya, di situ penyerangannya jelas-jelas bisa ditembus ya sampai ke sisi portal ya. Saya bisa menunjukkan beberapa bukti ya. Ini adalah gambar, tampilan gambar ya. Saya sharing ya. Nih, kalau Anda lihat ini adalah tampilan gambar dari back end ya, atau database ya. Database dari portal akademik. Ya ini tampilannya ini aja. Jadi kalau saya beri SQL command di sini drop all ya, maka sudah dapat dipastikan bahwa semua database Unstrat itu akan hilang ya, data-data nilai akademik itu akan hilang ya. Itu bisa dilakukan dengan teknik SQL injection. Jadi di bab yang baru yang sekarang ini kita akan belajar tentang itu. Kita akan melihat dan akan mengeksploitasi bagaimana kerentanan itu sebenarnya sangat berbahaya gitu ya, karena bisa mengakibatkan hal-hal seperti itu. Tapi dari sisi tertentu ya, kerentanan sebenarnya itu harus segera ditemukan gitu. Dari sudut pandang inilah kita belajar keamanan sisi informasi itu sebenarnya ya. Bukan untuk merusak, tetapi untuk menemukan kerentanan gitu ya. Karena kalau kerentanan itu ditemukan, bisa dilakukan perbaikan. Seperti itu. Ya. Nah, kita tetap kembali ke materi kita yang tadi gitu ya. Ini ada beberapa catatan yang harus Anda tahu gitu ya. Level keamanan sangat lemah, dapat dipenetrasi dengan relatif mudah menggunakan tools gratisan ya. Tutorialnya ada di media sosial. Ya. IP open ya, yang sangat mudah di traceback ya. Ya, baru deteksi traceback belum ada waktu itu tahun 2017. Nah, baru ini yang kemarin nih, kriptografi gitu. Perlindungan paspor masih menggunakan algoritma MD5 ya. Nah, Anda tahu bersama ini algoritma MD5 ini kode generatornya ada di internet gitu. Jadi kalau kita bisa mendapatkan data file yang disimpan dalam algoritma yang dienkripsi dengan algoritma MD5 ya, kita tinggal download filenya dan file itu kita upload kembali ke code generator gitu ya. Algoritma MD5 di internet, dan datanya akan langsung terdekripsi gitu. Seperti itu ya. Jadi tidak disarankan sebenarnya menggunakan MD5 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kita sarankan melakukan proteksi menyeluruh gitu ya. Dan sebagainya gitu. Oke. Jadi ya, tujuan menemukan kerentanan ya adalah itu untuk memperbaiki sistem ya. Tidak untuk gagah-gagahan ya dan sebagainya. Tapi untuk menemukan kerentanan dan untuk memperbaikinya agar supaya di kemudian hari tidak terjadi. Ya. Seperti ini misalnya. Ya.
dan tidak terjadi kembali. Nah, itu ya. Jadi tujuannya itu ya. Ada banyak kerentanan yang ditemukan ya. Kalau itu saya bisa tunjukkan ya. Dan contoh-contoh bagaimana kita berusaha supaya kerentanan itu bisa diperbaiki gitu. Misalnya seperti ada dua di sini yang saya bisa tunjukkan ke Anda gitu. Ini misalnya ya. Bisa kelihatan ya yang saya tampilkan ini. Jadi kalau Anda lihat di sini alat yang dipakai ya sangat jadul ya. Laptop kompak Presario Ceki 40. Ini kekuatan komputasinya hanyalah dual core. Ya. Tapi meski demikian ya dia dapat menemukan banyak kerentanan gitu kan di sistem yang disebutkan di sini ya, sistem yang disebutkan di sini. Atau misalnya contoh kita menemukan kerentanan-kerentanan yang lain. Ya. Di sini saya buka beberapa yang bisa Anda lihat ya. Yang pertama, bagaimana kita menemukan kerentanan di sebuah sistem gitu. Ini ya. Terdeteksi bahwa XXX protection not enable gitu ya. Jadi admin lupa untuk mengaktifkan perlindungan dari serangan XXX protection gitu. Ya. Jadi yang kuning-kuning itu adalah nama-nama jenis kerentanan gitu dan posisinya ada di mana gitu. Itu. Ya. Dan kalau misalnya kita melihat yang lain ya, seperti ini. Sorry. Ya, yang seperti ini mana lebih lengkap karena laporannya sudah dibuat dalam bentuk grafis ya. Jadi dilihat di sini bahwa kerentanan yang ada itu domain disclosure dan invalid SSL TLS sertifikat terjadi di mana di sini di Akademik Unstrat. Ini berbahaya ini karena Akademik Unstrat kan itu portal akademik gitu. Baru diterangkan di situ ya. Vulnerability summary-nya seperti apa, kalau kita tekan ini detailnya seperti apa, di mana aja ya. Kalau sudah di B2 Unstrat, nah ini sudah bahaya ini di B Unstrat karena berarti sudah menunjukkan itu adalah database-nya. Ya. Kemudian diterangkan di situ ya, taksonominya mana ya, referensi kerentanannya di mana gitu, termasuk cara mengeksploitnya seperti apa. Nah, kita tetap harus kembali ke gambar yang pertama yang saya tunjukkan tadi, bahwa bicara soal serangan ya, jaringan. Nah itu ada 5 hal itu yang sangat penting itu yang harus kita ketahui gitu ya. Pertama itu bicara soal reconnaissance ya. Baru yang kedua itu bicara soal scanning. Baru yang ketiga itu bicara soal gaining access. Dan keempat bicara soal maintaining access, dan kelima itu clearing tracks. Secara ilustrasi misalnya kalau kita datang bertamu di sebuah rumah ya fisik ya. Reconnaissance itu kita seperti datang gitu. Melihat rumah itu, kita lihat kondisinya, kita amati pintunya. Kita ternyata lihat bahwa rumah tersebut itu di jam 8 sampai jam 12 siang kosong. Itu reconnaissance itu. Kita lihat ternyata penghuninya jam 8:30 semua sudah keluar dari rumah. Jadi rumah itu kosong.
Nanti orang-orang penghuni rumah balik ke rumah jam 1 misalnya, itu reconnaissance. Baru kita mulai melihat, oh model pintunya seperti ini ya, pintu menggunakan kunci, pintunya tidak digembok. Baru kita mulai melihat, oh di kamar yang belakang jendela selalu terbuka. Itu reconnaissance dari jauh gitu ya. Sedangkan kalau scanning itu kita sudah masuk ya. Jadi kalau pertama reconnaissance itu kita dari jauh, kalau scanning itu kita sudah masuk, misalnya pintu rumah itu kita coba gitu buka, terbuka gitu ya. Kita itu sudah scanning gitu. Baru kita coba pintu rumahnya tertutup gitu. Kita ke belakang, kita lihat jendela, kita buka jendelanya terbuka jendelanya, itu sudah scanning ya. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau gambaran tentang gaining access, ya kita udah mulai masuk di dalam situ ya, dan kita sudah mulai mengidentifikasi ya bagian mana yang kita bisa dapat informasi atau data yang kita butuhkan di situ. Jadi kita sudah mulai masuk ruang tamu ya. Kita mulai lihat, masuk ke kamar tidur, misalnya kamar tidurnya tidak dikunci, kita masuk, kita lihat, oh posisi ada di sini, saya itu udah gaining access. Nah, di maintain access itu ya mungkin kita bisa menciptakan pintu lain yang kita bisa masuk, keluar, masuk, keluar lagi. Ya. Jadi sebenarnya di situ ya, filosofi ya, atau metodologi dari serangan keamanan jaringan itu sebenarnya kita bicara soal pada 5 hal ini aja. Reconnaissance yang bisa dilakukan secara aktif dan pasif, scanning ya, gaining access itu bisa kita lakukan di level mana gitu ya, di level aplikasi ya, operating system seperti yang tadi kita deteksi ternyata database di Unstrat itu menggunakan SQL tipe ini gitu ya. Servernya pakai NGINX ya, NGINX seperti itu. Ya, dan ternyata dia menggunakan algoritma MD5 untuk hashing ya, enkripsi seperti itu. Baru untuk network level ya, tentu kita melakukan port scanning gitu ya, dan melihat port-port mana yang open. Ya. Nah, denial of service itu ya kita membuat sebuah keributan atau kesibukan lain sehingga admin tidak memperhatikan aktivitas yang kita lakukan di dalam. Nah, maintenance access itu seperti contoh tadi gitu ya. Saya mengupload sebuah shell script. Shell script itu selama tidak di-remove ya akan ada akses terus di situ. Dan clearing tracks itu banyak cara kita bisa melakukan clearing tracks. Kalau di kasus yang kemarin yang saya tunjukkan tadi, yang benar-benar terjadi, pelaku itu melakukan clearing tracks dengan men-create sebuah akun admin baru itu. Sehingga admin-admin yang lain merasa bahwa akun admin yang baru di situ di-create benar-benar adalah akun admin yang legal. Sehingga aktivitas yang dilakukan oleh akun admin yang baru tersebut itu tidak dicurigai oleh akun-akun admin yang lain. Itu. Jadi pembahasan itu hanya sampai di situ sebenarnya bicara soal serangan keamanan jaringan. Ya. Tidak banyak ya yang menarik di sini. Anda masih akan banyak menggunakan praktikum tools-tools yang mudah untuk dioperasikan. Ya. Karena selain kita menguasai metodologinya dan filosofinya, tentu saja kita harus bisa praktek agar supaya kita bisa paham ya, dan memahami seperti itu. Oke.